Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah siang ini yang agak gerimis kalau di sini, nggak tahu nih di tempat teman-teman di kakak-kakak di sana bagaimana cuacanya. Kita bisa mengadakan BLT ya. BLT ini bantuan langsung talk show. Kapan-kapan juga kita akan bikin BLT yang bantuan langsung training, jadi nggak mau kalah sama pemerintah nih. Jadi kita juga bikin BLT, tapi T-nya bukan tunai ya. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol, baik itu praktisi maupun nanti kapan-kapan kita juga undang pakar ya untuk bicara di BLT ini, bantuan langsung talk show. Yang untuk hari ini kita BLT-nya bantuan langsung talk show. Selamat datang Bu Yeni dari Blitar, Dek Sandra dari Bandung, Pak Anas dari Depok, Kak Isgal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Nah ini saya bingung nih manggilnya Pak atau Bu Lintang nih ya, atau saya manggil Kak aja biar netral ya. Narasumber kita adalah Pak Anton Widarmono. Beliau saat ini masih aktif mengajar robotika di beberapa sekolah. Dan topik kita kerucutkan jadi kan kita baru saja mengalami pandemi ya. Gimana sih selama pandemi ini kita mengadakan ekskul robotika. Jadi sebelum Pak Anton mulai presentasi, saya mau curhat-curhat dulu nih ya teman-teman sekalian. Jadi saya sempat di Makassar sebelumnya. Jadi saya dari tahun 2014 itu mengembangkan robotika di Makassar dan sudah beberapa ekskul robotik di beberapa sekolah yang mengadakan ekskul robotika yang saya isi. Bahkan saya sempat juga ngisi Politeknik Penerbangan di Makassar ya. Politeknik Keselamatan Penerbangan di Makassar yang itu Politeknik berarti D3 gitu. Itu nah sudah jalan berapa tahun ya? Hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun ternyata kita ketahui bersama bahwa di awal tahun 2020 negara api menyerang dengan bentuk virus corona ya. Dengan virus corona. Dari sana kami yang di beberapa sekolah sudah langsung berhenti. Saya sempat juga ngajar di Madrasah Sanawiyah 1 Makassar, terus di Madaniyah Makassar. Karena kondisi pandemi, jangankan ekskul, pembelajaran utama saja ini kacau ya. Saat itu kan kita memang dikagetkan semua murid harus belajar di rumah ya. Mungkin sebetulnya pada saat rentang tahun 2020 itu saya sempat mengisi ekskul robotika di yang saya cerita tadi ya di Politeknik Keselamatan Penerbangan di Makassar. Sempat offline, ngisinya offline, tapi akhirnya berhenti juga karena pandemi itu tadi. Jadi berhentinya karena memang waktu itu kan kami coba model online robotika model online. Ternyata masih walaupun level D3 waktu itu ternyata masih sulit dilakukan gitu. Silakan Pak Anton bisa mulai presentasinya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, begini, untuk memulai sharing saya, sebenarnya saya mau curhat juga, tapi sudah diwakili Pak Rudi. Ya, mirip. Jadi kami ini para pembina ekstra ya, terutama ekstra robotika, itu juga semuanya, baik di Sidoarjo, di daerah lain, itu juga terkena dampaknya karena ya seperti yang diceritakan Pak Rudi tadi, semua sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajarnya, termasuk ekstra. Nah, waktu itu di beberapa sekolah yang saya bina juga bulan Februari itu sudah bersiap-siap menghadapi lomba nasional yang rutin kita ikuti tiap tahun. Nah, anak-anak sudah latihan, sudah menyiapkan robotnya segala macam. Tiba-tiba
tiba-tiba oleh pihak sekolah dan pondok, mungkin juga karena instruksi dari pemerintah, jadi semuanya di stop. Nah, kita vakum selama hampir 1 semester waktu itu. Jadi pertengahan ini semester 2 sampai tahun ajaran baru tahun 2020-2021 ya. Nah, kita vakum, ya ini istilahnya kita mantap makan tabungan. Nah, jadi tabungan yang kita gunakan untuk operasional sehari-hari sambil ini. Kebetulan saya sebagai bagian ini pengembangan robot edukasi ya, di Kokaro. Nah, itu saya awal pandemi itu saya gunakan sebagai ini waktu untuk membuat produk-produk baru. Jadi atas masukan beberapa teman, juga beberapa wali murid yang ingin anaknya, waktu pandemi kan semua sekolah daring. Nah, daring itu masih bingung. Kita masih bingung formatnya bagaimana. Nah, itu beberapa orang tua, terutama untuk orang tua yang anak-anaknya masih SD, itu bingung mencari kegiatan apa yang membuat anaknya itu tetap bisa belajar. Sedangkan anak-anak SD kan identik dengan masa bermain. Kalau SMP dan SMA masih bisa terkontrol, misalnya karena tugas-tugasnya dan lain-lain itu masih banyak. Tapi kalau untuk yang SD itu kan kalau diberikan tugas banyak itu orang tuanya yang mengerjakan, rata-rata begitu. Nah, orang tua ada yang memberi masukan, Kak, tolong buatkan ini kegiatan-kegiatan, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, akhirnya saya membuat beberapa robot dengan format yang sekali pertemuan selesai. Sekali pertemuan selesai, kemudian ada yang kelas terusan itu bisa sampai 3 atau 4 kali. Nah, setelah berjalan 1 semester sejak awal pandemi, kemudian masuk tahun ajaran baru. Nah, kebetulan kami masih berkomunikasi dengan sekolah-sekolah binaan ya. Apa kesulitannya, terus kira-kira apa yang bisa kami bantu, terus kemudian bisakah kita mengadakan kegiatan online gitu ya. Nah, beberapa sekolah merespon dengan baik. Salah satunya ini sekolah-sekolah di bawah yayasan ini ya, Yayasan Bumi Selawat Sidoarjo. Itu ada 4 sekolah madrasah, 2 sekolah madrasah, MI dan MTS, itu levelnya menengah bawah, segmennya menengah bawah. Kemudian yang SMP dan SMA itu boarding school. Jadi anak-anaknya tetap di pondok, tidak boleh keluar. Nah, yang di boarding school ini yang mengawali. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak keluar, otomatis guru-gurunya yang harus datang. Nah, ini agak lucu. Lucunya begini, kebetulan di pondok kami itu kan asrama dan gedung sekolahnya terpisah. Jadi anak-anak tetap di asrama, nge-zoom dengan guru-guru yang ada di gedung sekolah. Nah, di kelas masing-masing gurunya itu di kelas masing-masing menggunakan Zoom. Jadi anaknya, murid-murid itu ada di kamar masing-masing. Nah, guru-gurunya atau kami itu ada di kelas masing-masing. Jadi tidak bertatap muka dan tidak bertemu. Karena memang secara area gedungnya terpisah. Nah, dari situ mulai bisa dilakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran ketat. Nah, setelah berjalan 1 semester, mulai ada kelonggaran. Jadi sebelum varian Delta itu kan kurva COVID sempat menurun. Nah, di situ mulai ada kelonggaran dari pemerintah, kita bisa PTM terbatas, tatap muka terbatas. Nah, sekolah-sekolah yang non-boarding itu mulai mengadakan PTM dengan peserta dibatasi. Akhirnya yang di MI dan MTS itu bisa masuk kembali. Jadi khusus untuk ekstra bisa datang ke sekolahan karena pesertanya sedikit. Ya, mungkin untuk robotika pesertanya hanya sekitar 10 sampai 15 orang. Di situ kami gunakan kesempatan untuk tetap mengikuti lomba-lomba yang masih ada, yaitu lomba-lomba online. Jadi teman-teman panitia lomba yang biasanya mengadakan lomba juga merubah formatnya dari lomba offline menjadi lomba online. Kami beruntung karena teman-teman yang mengadakan lomba ini juga kreatif. Jadi lomba yang dulunya kita harus datang dengan diadakan secara online, pesertanya lebih banyak lagi karena peserta tidak perlu jauh-jauh datang.
tetap bisa dari rumah atau dari sekolah masing-masing. Nah, gitu. Apa itu? Setelah mengadakan PTM terbatas itu, kemudian pihak pondok juga mengadakan ini, tatap muka langsung. Karena kurvanya itu tadi sudah turun. Cuma dengan satu syarat. Guru yang datang ke pondok harus di swab seminggu sekali. Jadi kami melakukan swab antigen tiap hari Senin. Ya, jadi kami merasakan seminggu sekali itu di swab di hidung kami. Jadi kami sudah kebal. Tapi alhamdulillah itu bisa untuk mengontrol. Jadi begitu di swab di luar area pondok itu kan ada pos gitu ya. Jadi sebelum kami masuk ke pondok kami di swab dulu. Yang negatif boleh lanjut, yang positif tidak boleh masuk. Jadi harus pulang kembali, menunggu 2 minggu baru konfirmasi tes swab lagi. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan oleh sekolah binaan kami ya. Nah, di samping itu di sekolah-sekolah lain rupanya juga mulai menemukan ide ini. Jadi apa itu ekstra daring. Dulu ekstra luring atau PTN itu terbatas dari jumlah pengajarnya. Pengajarnya rata-rata mahasiswa. Dan mahasiswa itu biasanya itu ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Maksudnya tidak tuntas itu mereka mengajar robotik sambil kuliah atau sambil menunggu panggilan kerja. Jadi bisa di tengah semester mereka tiba-tiba izin tidak mengajar karena sudah diterima. Nah, itu salah satu kendala. Nah, kemudian mereka dapat info tentang Vokaro yang bisa mengajar online. Akhirnya saya banyak mendapat permintaan untuk mengajar di beberapa sekolah. Itu saya juga mengajar online rutin seminggu sekali. Nah, selama 1 tahun ajaran. Nah, kemudian bahan-bahannya bagaimana untuk prakteknya anak-anak? Nah, kita harus kreatif. Di satu sisi pembelajaran online ini kita tidak bisa misalnya kalau robotik itu kan ada menyolder, menggunakan listrik gitu ya. Nah, saya merubah formatnya. Yang tadinya ada praktek menyolder, kemudian ada praktek mengukur tegangan gitu ya. Itu saya modifikasi. Yang tadinya menyolder, saya ganti tanpa solder. Yang tadinya menggunakan listrik, sekarang menggunakan hanya baterai. Nah, kemudian media-media online juga saya gunakan seperti freezing untuk membuat rangkaian, kemudian simulator online di Tinkercad itu juga simulator online untuk robotik. Nah, itu saya gunakan. Nah, untuk prakteknya, bahannya, kit robotnya saya kirim ke sekolahan masing-masing. Atau yang misalnya masih pembelajaran daring itu langsung kitnya dikirim ke rumah siswa, ke rumah anak-anak. Itu kira-kira perjalanan ekstra yang saya alami dan cara-cara yang pernah saya lakukan selama pandemi ini. Nah, mungkin sekolah-sekolah teman-teman, sekolah binaan teman-teman atau sekolah tempat teman-teman belajar itu juga melakukan hal yang sama. Nah, itu yang bisa saya sharingkan ya. Mungkin dari beberapa istilahnya tadi curhat juga, Pak. Jadi bukan presentasi atau apa ya, tapi curhat juga bagaimana kondisi selama pandemi ini, kemudian apa yang kami lakukan selama pandemi. Begitu Pak Tuju. Terima kasih Pak Anton. Nah, sebelum kita diskusi, kita ini dulu nih Pak, menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diluncurkan melalui Google Form ya Pak. Selamat datang Pak Imam dari Purworejo ya Pak nggih. Ya. Selamat datang, Assalamualaikum. Dari Purworejo. Ini pertanyaan dari Pak Imam Fadli, ini sistem pembelajaran robotik secara online nih Pak Anton. Saya sendiri juga nggak pernah terbayang sistem pembelajaran robotik secara online itu kayak apa gitu ya. Kalau saya waktu awal-awal mikirnya tuh ini sih coding ya, coding waktu kan mudah ya kalau coding ya. Tapi kalau robotik itu orang kan robotik ini ya
perlu merakit. Ya Pak Anton tadi sudah mungkin sedikit menjelaskan. Ya mungkin ada lagi yang mungkin bisa ditambahkan Pak Anton. Tadi kan jenengan tadi menjelaskan misalnya yang menyolder ya jadi tanpa solder, terus menggunakan freezing dan Tinkercad nggih. Ya mungkin ada lagi Pak yang bisa di sharing ke kami nih sistem pembelajaran robotik secara online nih. Tips dan trik. Iya. Baik. Nah, selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran online, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, saya membuat format pembelajarannya lebih sederhana, karena kan targetnya juga akan lebih rendah. Biasanya anak-anak bisa bertanya langsung kepada pembina yang ada di kelas. Jadi, pembina juga bisa langsung melihat, oh masalahnya di mana, apa yang kesulitan apa yang dialami anak-anak. Bisa langsung kita bimbing. Nah, untuk online itu harus kita rubah. Targetnya kita sederhanakan. Jadi, penyederhanaan misalnya, target nggih. Iya. Biasanya ini, misalnya merakit rangkaian sensor. Nah, untuk anak-anak SMP atau SMA, merakit rangkaian sensor biasanya kompleks, lebih dari 5 komponen. Nah, itu saya konversi menjadi hanya kurang dari 5 komponen. Nah, untuk menggunakannya, saya menggunakan ini biasanya. Saya share screen dulu, mudah-mudahan. Nah, ini situasi waktu itu. Jadi anak-anak di pondok, di asrama, ya, itu saya di rumah. Jadi saya mengajar dari rumah. Ini awal-awal pandemi. Jadi mereka praktek memasang komponen, memasang rangkaian itu tanpa solder dengan panduan rangkaian yang saya buat seperti ini. Ini saya menggunakan Tinkercad. Nah, jadi Tinkercad ini yang saya gunakan. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba. Jadi ini Tinkercad. Nah, ini situasinya seperti ini. Jadi anak-anak ada di depan kelas juga. Nah, kemudian saya juga menggunakan freezing. Jadi media-media online atau media-media yang berupa software itu saya gunakan. Nah, di sini anak-anak praktek langsung dengan media komponen yang saya kirim ke sekolah atau ke rumah masing-masing. Nah, ini yang saya maksud tanpa solder. Jadi komponen tinggal ditancapkan, disambung dengan kabel-kabel. Ini targetnya juga, misalnya ini komponen cuma hanya ada 4. Ya, tidak sampai lebih dari 5. Kira-kira begitu. Nah, untuk medianya itu kami menggunakan Google Meet dan Zoom. Jadi jenengan pakai freezing, murid-murid langsung sama komponennya ya? Iya, benar. Langsung sama jadi komponennya. mereka langsung dengan komponennya. Iya. Kalau ini tantangannya apa Pak? Kalau dengan cara ini yang pernah jenengan ini yang pernah Pak Anton alami, tantangannya apa nih? Nah, tantangannya ini kalau ada trouble, pasti ada trouble. Kalau coding, kalau pada materi pemrograman, anak-anak bisa share screen. Codingnya yang salah di mana, saya bisa langsung pandu. Nah, kalau merakit komponen atau merakit robotnya, itu kesulitannya adalah kita harus melihat mereka. Sedangkan anak-anak itu kan kalau di rumah mungkin bisa menggunakan HP, gambarnya jelas, bisa difoto, dikirim ke nomor WA saya. Nah, kalau di pondok kan alat komunikasi terbatas, tidak boleh. Hanya menggunakan. Nah, akhirnya saya cari, caranya begini. Saya cari di dalam kelas itu siapa yang selesai duluan. Nah, biasanya nah itu saya minta tolong untuk membimbing teman-temannya. Jadi anak-anak yang paham lebih dulu itu jadi wakil saya di kelas. Gitu ya. Iya. Kalau di rumah tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang belajar dari rumah, mereka bisa kirim foto pakai HP, gambarnya. Kalau di kelas, nah itu caranya. Kita cari anak-anak yang paham lebih dulu, itu yang kita jadikan wakil. Iya. Ini menarik sekali Pak Anton. Memang apalagi kalau anak-anak diajari sama temennya itu
seringkali lebih nyantol daripada diajari gurunya ya. Iya. Wah, ini bisa menjadi catatan buat kami nih. Ini ada istilahnya itu kan apa tutor sebaya ya. Nah, ini ternyata bisa diadopsi untuk pembelajaran online ya. Kalau misalnya ada troubleshooting semacam ini ya. Luar biasa. Gimana teman? Nah, baik. Nah, ini ada Bu Tami dari Wonosobo ini, Pak Anton. Beliau juga pengajar ekskul robotik juga dulu ya Bu Tami ya di sekolahnya dulu ya Bu Tami ya. Ya, betul sekali Bapak. Nggih. Ya, Iya. Pak. Apa mau curhat dulu? 2000. Ya, mau cerita dulu. Dari 2007 kami memiliki ekstrakurikuler robotika. Kemudian di pandemi ini memang karena nggak ada ajang lomba dan anak-anak juga pembelajaran jarak jauh sehingga vakum. Jadi memang benar-benar berhenti gitu. Dan tadi yang Pak Anton paparkan itu benar-benar menarik sekali dan itu kayaknya pengen dicoba ya. Atau ada alternatif-alternatif yang lain mungkin yang nanti bisa membangkitkan tidur kami yang panjang ini. Ya, kemudian saya juga berharap ada ini lagi lah, event-event kontes-kontes lagi sehingga nanti anak-anak itu punya ini greget lebih. Jadi tujuan anak-anak memang kadang event itu sih kalau kami itu anak-anak suka ke ini kalau sudah ada pertandingan antar sekolah gitu-gitu tuh jadi mereka lebih senang. Semoga nanti ada dari ini Kak Karo ini ada Kak Karo ini ada nggak Pak? Lomba-lombanya begitu mengadakan nggak ya Pak ya? Gini deh Bu, saya kasih spoiler aja ya. Minggu depan kami akan membicarakan tentang kompetisi. Alhamdulillah ya Pak sekali. Jadi nanti kompetisinya bukan sembarang kompetisi nih. Jadi kompetisinya itu nggak sekedar menonjolkan sifat kompetitif dari lomba, tapi ada faktor-faktor lain yang sehingga kompetisi ini juga menjadi pembelajaran buat para murid nih. Kebetulan ini sudah ada di sini salah seorang founder kami. Sebentar. Ya oke, Pak tak spotlight nggih, Ustadz. Ya, oke. Ya, saya di spotlight berdua. Saya ikut men-spotlight diri sendiri. Ya, kami perkenalkan ini Pak Yuda Narko ya, founder kami. Nanti yang insya Allah kita akan sharing tentang kompetisi yang bukan sekedar kompetisi. Tapi nggak sekarang loh ya, ini cuma saya menunjukkan dulu orangnya. Iya Bapak, ya, baik. Ya, baik Bu Tami. Saya remove spotlight dulu nggih, Pak Yuda Narko. Oke, baik. Nah, Bu Tami tadi mungkin ada ini Bu Tami ada pertanyaan lagi untuk Pak Anton nih, Bu Tami. Belum Bapak, belum ada. Belum nggih, ya. Oke. Jadi tadi sudah ini ya paparannya ya. Baik. Nah, ini ada saya nggak tahu nih manggilnya Pak Lintang atau Bu Lintang atau Kak Lintang. Ada pertanyaan di Google Form tentang pengembangan lembaga pendidikan robotika, mungkin langsung disambung aja, kelihatannya masih nyambung sama pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Bagaimanakah cara menjelaskan kepada ortu jika ada yang bertanya, apa manfaat belajar robotika? Karena dari beberapa ortu melihatnya bahwa robotika hanya untuk bermain. Iya. Kalau saya malah punya pertanyaan sebaliknya, tapi setelah dijawab oleh Pak Lintang, baru saya akan bertanya ke Pak Anton. Ya, monggo Pak Anton. Oke, baik. Nah, iya, mungkin saya jawab pertanyaan sebelumnya ya dari Bu Yeni. Oh ya, Bu Yeni, oh ya monggo. Robot. Ekskul robotik identik dengan biaya yang tidak murah. Apakah benar? Nah, begini Bu Yeni dan teman-teman semua. Robotik, terutama robotik, bukan hanya ekskul. Kegiatan robotik itu identik dengan biaya mahal. Nah, itu mindset yang muncul pertama kali pada saat awal dulu ada robot edukasi, robot untuk pendidikan. Karena memang masih di Indonesia waktu itu masih menggunakan kit impor. Jadi kit impor digunakan beberapa kit yang itu harganya lebih dari puluhan juta, gitu ya. Nah, kemudian sejak 2006 kalau tidak salah, yaitu teman-teman penggiat robotik ini mulai memproduksi sendiri mulai dari modelnya, bahannya dan lain-lain. Nah, ini dipelopori oleh founder kami yaitu
Ustadz Widanarko yang mengajak kami sejak 2001, beliau sudah mengajar di sekolah-sekolah tentang robotik. Nah, ini mengarahkan supaya robotik untuk sekolah itu terjangkau materinya, terjangkau bahannya, dan terjangkau harganya. Nah, kata-kata terjangkau ini masih relatif juga. Jadi enggak pasti murah, tapi juga enggak pasti mahal. Jadi tergantung kriteria masing-masing. Nah, mungkin yang dimaksud mahal itu karena memang kami memandangnya itu over budget ya. Jadi misalnya kita mengadakan kegiatan robotik untuk apa dulu? Misalnya untuk pembelajaran rutin di sekolah, itu tentu bisa dengan biaya yang relatif murah. Ya, contohnya ini, ya nih, saya mengadakan ekstra untuk MI dan MTS yang kelas menengah bawah juga. Seperti yang kita akan tadi. Ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini anak-anak MI sedang praktek membuat ini kendaraan air. Rangkaiannya sederhana, yaitu hanya berupa baterai, motor DC atau dinamo, dan baling-baling. Nah, kami hanya menyediakan ini, katakan untuk baling-balingnya. Sedangkan motor DC, tempat baterai, dan lain-lain bisa anak-anak beli sendiri di toko elektronik terdekat. Nah, motor DC atau dinamo ini juga mereka dapat beberapa mencopot dari mainannya. Jadi bahan-bahan Nah, mungkin ini gambarnya agak putus-putus ya. Saya stop dulu. Ya. Itu kayak ini ya, jalan masuk tempat wudhu nggih? Iya benar. Kebetulan di sebelah sekolah itu ada masjid desa ya. Jadi kami menggunakan itu. Setelah sholat asar, anak-anak tidak sabar langsung mempraktekkan materinya. Jadi kami mengajar itu kalau di MI setelah pulang sekolah jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi ada jeda waktu untuk sholat asar. Nah, setelah sholat asar mereka langsung praktek. Nah, kira-kira begini, Bu Yani. Jadi bahan bisa kita buat menyesuaikan kebutuhan saja. Nah, contohnya misalnya untuk lomba, kemudian misalnya untuk lomba robot gitu ya. Nah, kita lihat dulu lombanya seperti apa. Nah, kalau madrasah mungkin ada ini ya, event tahunan dari Kemenak, yaitu competition. Nah, mungkin Bu Yani juga pernah mendengar itu atau bahkan sekolahnya pernah mendapat proposal tentang lomba MRC ini. Nah, itu ada beberapa kategori yang memang bisa dibuat atau kita ikuti dengan biaya murah karena memang kategorinya batasan, jadi tidak menggunakan komponen yang mahal. Tapi ada juga kategori yang harus memakai kit-kit yang pabrikan. Jadi mungkin lebih ke pemrograman, kitnya beli jadi. Mungkin itu yang terasa mahal karena memang seperti yang saya singgung tadi bahwa kit pabrikan harganya sudah puluhan juta. Itu kira-kira. Jadi mahal atau murah itu relatif. Disesuaikan saja dengan kondisi. Jadi robotik bisa mahal, bisa juga tidak. Gitu. Iya. Oke, matur nuwun Pak Anton. Ya, ini cukup, ini juga itu salah satu alasan saya gabung ke Kokaro itu Pak Anton. Bisa nemu robot yang murah tapi nggak murahan gitu kan. Tapi intinya kita bisa memberi deliver pembelajaran robotika kepada murid-murid ya, kepada siswa dengan nggak harus mahal ya. Memang walaupun yang mahal memang cukup menarik sih. Menarik isi kantong maksudnya. Isi kantongnya terkuras. Iya, oke. Nah, iya. Kalau tadi itu kayak pakai styrofoam bungkus makan nggak ya Pak Anton ya tadi itu ya? Iya, kotak nasi. Kotak nasi, terus kasih motor, kayaknya tambah itu nggak? Stick es krim bukan itu? Es krim. Stick es krim. Oh iya iya iya. Iya ya. Ya sedikit sharing sih. Mungkin
siapa tahu Buya ini jadi terinspirasi juga. Saya juga pernah bikin waktu itu di Pangkep ya, ada teman yang pengen di-sharingkan. Jadi saya kombinasikan tuh anak-anak bawa botol bekas. Saya cuma menyediakan DC motor dari apa namanya untuk yang ini yang bulat itu, DC motor yang untuk apa ya Pak Anton ya? Saya lupa saya untuk DVD ya, untuk DVD. Ah, ya. Oh, yang bulat TV. Yang bulat ya. Terus kan pakai ini, saya pakai kertas origami itu mereka saya suruh bawa gunting, terus suruh bikin kipas. Nah, kita juga cuma nyediain tempat baterai, mereka baterainya nyediain sendiri. Nah, terus ya bikin ada 2 sekolah waktu itu yang saya isi pakai cara itu. Maksudnya pengenalan dulu kan. Jadi dari sana juga ada pengenalan listrik DC. Terus dikasih kesempatan untuk berkreasi, dikasih gambar apa? Botolnya tuh dibikin ini, kasih gambar-gambar gitu. Ya, dan mereka cukup happy ya. Jadi memang ini salah satu alasan saya bergabung dengan Kokaro adalah kita bisa berpikir kreatif untuk mengatasi alasan biaya ini. Dan memang betul sekali ya Pak Anton ya, bisa murah, bisa mahal. Ya, tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya apa. Ya, oke. Ya, baik matur nuwun. Nah, oke. Berlanjut ke pertanyaannya Bapak atau Bu Lintang ya. Cara menjelaskan kepada ortu nih manfaat belajar robotika. Ya. Monggo. Ini dilanjutkan lagi ya dari seperti yang saya perlihatkan tadi bahwa anak-anak membuat, terutama ini mungkin pertanyaan ini diajukan oleh ini orang tua yang anaknya masih SD, biasanya seperti itu. Kalau SMP dan SMA itu materinya sudah lebih berat ya, jadi masuk ke pelajaran elektronika, mekanik dan coding, pemrograman. Mereka sudah sepakat bahwa ini memang butuh. Nah, kalau yang di SD itu memang saya mengalami sendiri. Jadi ada sekolah yang orang tuanya itu ini keberatan. Jadi awalnya ikut ekstra robotik, kemudian waktu diumumkan atau diberitahu, disampaikan bahwa ada biaya tertentu untuk pembelian bahan gitu ya. Jadi itu ada beberapa yang komplain gitu atau bertanya, ini kenapa kok bahan-bahannya seperti mainan semua? Gitu. Nah, kemudian kami jelaskan pelan-pelan. Jadi belajar robotik untuk anak-anak itu memang levelnya masih bermain, terutama untuk SMP ke bawah ya. Jadi TK, SD itu masih bermain. Kita mengenalkan teknologi ke anak-anak melalui apa ya? Melalui permainan. Nah, materinya dalam robotik itu untuk level SD itu seberat apa ya, kita samakan dengan materi yang mereka dapat di SD. Misalnya pelajaran IPA, mereka mendapatkan materi apa. Nah, itu yang kita sampaikan di situ. Contohnya, misalnya tentang pesawat sederhana, pengukit gitu ya. Nah, di robotika kita masukkan ke ini materi mekanik. Jadi anak-anak membuat pengukit sendiri, membuat katrol atau membuat ketapel dari stik es krim, sumpit makanan gitu. Nah, kemudian ditambahi karena ada unsur robotikanya, maka ditambahi motor penggerak dan baterai sebagai tenaganya. Nah, memang seperti membuat mainan ya, karena memang alatnya memang sederhana. Tapi di situ anak-anak belajar tentang pelajaran IPA, tentang pesawat sederhana. Di anak-anak belajar tentang pengukit. Kemudian untuk misalnya untuk rangkaian listrik sendiri. Nah, di dalam robotika itu identik dengan listrik. Nah, itu anak-anak bisa memahami bagaimana listrik mengalir, listrik berasal dari mana, bagaimana cara menggunakan listrik. Kemudian alat-alat di rumah itu yang termasuk robot apa saja. Nah, kita tanamkan konsep-konsep seperti itu. Jadi anak-anak minimal ya untuk anak yang level bawah sampai kelas 3 itu mereka bisa mengoperasikan alat-alat yang ada di rumahnya masing-masing tanpa khawatir merusak atau berbahaya, mereka berbahaya karena ada tersengat listrik dan semacamnya. Ya seperti itu. Nah, setelah kita sampaikan hal-hal seperti itu, biasanya orang tua sudah mulai paham.
oh ternyata manfaatnya banyak. Nah, ini beda lagi ceritanya kalau di kelas sekolah non formal. Biasanya untuk PKBM atau komunitas-komunitas homeschooling gitu ya. Itu mereka lebih sadar bahwa robotika itu banyak manfaatnya. Ya, jadi mereka yang mencari kegiatan malah. Jadi mereka sepaham dengan kita dengan kami bahwa dalam robotika itu melatih motorik halus anak-anak, melatih anak-anak untuk berlogika, kemudian melatih kreativitas mereka. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan ke orang tua. Bahwa memang robotika untuk anak-anak itu memang levelnya masih bermain. Tapi untuk yang SMP dan SMA itu sudah masuk ke materi yang lebih serius. Itu Pak. Ya, ya. Jadi disesuaikan dengan level ini apa ya, usianya ya. Kalau mereka cenderungnya bermain ya, salah satu cara untuk mengenalkan teknologi ini lewat permainan gitu ya. Jadi ini kalau dipandang miring, kok kayaknya cuma main-main aja. Sebetulnya main-mainnya ini ada unsur IPA-nya ya tadi saya tangkap nggak Bang? Iya. Iya. Ini menarik juga nih Pak, karena sekarang ini kan kita sudah mulai Kemendikbud juga sudah mulai meluncurkan ya kurikulum merdeka yang kalau saya intip-intip dikit, saya belum mendalami nih, tapi saya intip-intip dikit 20% harus ada project based learning. Ini kelihatannya bisa menjadi sebuah opsi ya. Tadi Pak Anton cerita tentang pesawat sederhana dan lain sebagainya ya. Iya Pak ya? Iya. Artinya ini bisa menjadi sebuah opsi nih pembelajaran robotika untuk bisa diintegrasikan dengan pelajaran di sekolah ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu guru di sini, semoga bisa terpantik idenya ya. Kita bisa menggunakan robotika untuk sebagai proyek ya. Dan ini juga saya pernah Pak Anton pernah lihat yang di Korea ya. Saya nggak tahu ya kenapa yang di Korea kok kelihatannya malah lebih sederhana daripada di Indonesia yang kelihatannya proyeknya buat anak-anak itu muluk-muluk gitu. Ya, saya melihat ada kesamaan sama Kokaro ya. Ini ya, boleh ini masih ada kaitannya dengan ceritanya Bu Yeni kelihatannya nih. Pertanyaan Bu Yeni masih nyambung kelihatannya. Iya. Mungkin ini yang bisa menjawab kalau masalah itu mungkin Pak Ketua. Pak Ketua ya. Mumpung ada di sini kita. Mumpung ada di sini ya. Mumpung ada di sini ya. Silakan. Terima kasih. Salam kenal semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ide-ide proyek sederhana itu sebenarnya ceritanya dulu itu saya memang searching ya, riset beberapa lembaga pengembangan materi edukasi untuk sains ya, teknologi gitu. Atau kalau dulu kan ada STEM ya, Science, Teknologi, Engineering and Math ya. Kalau sekarang menjadi tambahan A ya, STEAM ya. Ada arts-nya gitu. Nah, dulu di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an ketika saya melakukan riset itu di luar negeri sudah ada banyak lembaga ya kayak kursus ya semacam itu untuk robotika. Baik yang sifatnya itu di intra school, jadi di sekolah maupun extra school yang di luar sekolah atau yang sekarang kita sebutnya komunitas gitu ya atau klub atau semacamnya. Nah, awalnya memang saya dapatkan semuanya itu mahal, standarnya itu pakai Lego, pasti pakai Lego standarnya. Akhirnya saya juga riset mengapa kok Lego dijadikan standar gitu. Karena memang daya dukungnya yang paling lengkap Lego itu. Dari sisi kurikulum sampai ke research-nya. Dan risetnya itu nggak tanggung-tanggung. Yang gunakan riset Lego itu di tingkat perguruan tinggi gitu. Nah, jadi cuma saya berpikir ya, tahun 2003 itu Lego Mindstorm ya, Robotic Invention System Mindstorm RCX2 itu harganya 3 juta. Ya, saya main ke toko mainan anak-anak itu apa namanya Toy City ya atau apa itu? Toy City ya. Waktu itu ada itu ya.
saya ngiler lihat Lego itu waktu itu. Gitu. 3 juta tahun segini. Waktu itu saya kerja itu gaji saya 750.000. Harganya Lego 3 juta waktu itu Lego Berapa bulan nggak Mindstorm. makan, Mas? Akhirnya jadi akhirnya saya nggak puas dengan itu, saya cari-cari, ketemulah beberapa web, salah satunya di Singapura, ya, yang itu tadi menggunakan stick es krim, ya, proyek sederhana yang seperti kita jumpai saat ini yang kita lakukan gitu. Tidak hanya di Singapura, di Amerika, Eropa, Jepang juga ada. Nah, hanya saya perhatikan apa yang bisa membuat proyek sederhana ini menjadi menarik. Gitu. Di Amerika itu ada namanya Future Scientist and Engineer of America. Ini lembaga non-profit yang didirikan oleh para veteran, para pensiunan dari perusahaan-perusahaan besar. Misalnya pensiunannya Boeing, Microsoft, ya, dan sebagainya, IBM itu. Dia ngumpul di situ, di FSAA ini, kemudian dia turun ke sekolah-sekolah, ya, untuk memperkenalkan sains dan teknologi. Dan proyeknya sederhana. Kita lebih canggih daripada mereka. Ya. Jadi misalnya ada satu proyek namanya Electric Auto yang masih saya ingat. Electric Auto itu bikin mobil listrik gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Chassis-nya itu dari papan kayu triplek, ya. Kemudian dikasih roda 4, di pas apa kayak mirip Tamiya itu ya. Kalau kita tahu Tamiya itu persis Tamiya itu. Ya. Terus ada tempat baterainya, ada motornya, kemudian dari motor itu dikasih kayak apa? Roda untuk puli itu ya. Terus dihubungkan ke asnya roda belakang jadi pakai puli, karet pulinya gitu. Itu saja elektro auto itu. Jadi hanya bisa jalan maju gitu saja atau mundur gitu aja. Kita kan proyek pertama kita robot soccer itu sudah bisa kita manuver ya, sudah bisa manuver, maju mundur kiri kanan gitu ya. Ini enggak hanya itu. Tapi Satu arah ya. untuk membahas itu berapa pertemuan coba? Kira-kira? 5. 8 kali pertemuan. 8 ya. Masya Allah. Dalam 8 ya sampai berarti. 12. Nah, itu yang saya kepikiran terus, kok bisa gitu ya. Hal seperti itu bisa sampai 8 pertemuan. Ya. Itu. Nah, jadi semakin ke sini semakin ketemulah formatnya ya. Jadi memang ada integrasi dengan apa capaian-capaian pembelajaran atau standar kompetensi ya. Itu memang diintegrasikan dengan situ. Dikatakan Pak Anton tadi misalnya terkait dengan pesawat sederhana ya. Kalau sekarang ada apa namanya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI misalnya. Kayak gitu. Itu kita bisa ambil proyek dari situ. Ya. Jadi kira-kira gitu perjalanannya ya. Dan kami akan usahakan bisa konsisten ya dengan proyek-proyek semacam ini. Tetapi tidak menutup diri terhadap hal yang tentunya lebih berkembang gitu ya gitu. Jadi tetap kita pertahankan ya. Kaidahnya kan gitu. Pertahankan yang lama yang baik, ambil yang baru yang lebih baik gitu. Ya, oke, matur Pak Yuda. Menarik sekali. Ya memang ya itu tadi mengulangi lagi apa yang saya sampaikan saya tertarik gabung ke Karo ya. Kok kelihatannya simple terus juga terjangkau, nggak harus mahal gitu. Kalau yang mahal bagus itu sudah pasti ya harus karena mahal ya. Mahal kalau nggak bagus ya gimana gitu ya. Gimana teman? Baik ya. Boleh nimbrung nggak nih Pak? Sorry Ya, nyela nih. Ya justru Boleh. diharapkan ya. Justru diharapkan nimbrungannya ini baru saya mau minta ini bisa langsung ini open mic. Ya, monggo silakan Pak Imam. Anjir, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Mas Anton, Pak Arif dan semuanya.
Alhamdulillah, saya merindukan sekali sebenarnya forum seperti ini. Sekian lama saya memulai ya kelas robotik di tempat saya di Purworejo, begitu itu kurang lebih sebenarnya kalau dihitung waktunya hampir 3 tahun, tetapi karena kita pandemi 2 tahun sehingga efektif hanya berjalan itu ya 1 tahun ya. Sisanya kemudian ini baru boleh berjalan lagi seperti itu. Kalau kita sebagai pengajar atau pemilik les robotik lah begitu ya, itu kan menghadapi beberapa macam perspektif. Ada perspektif orang tua soal les robotik, soal pembelajaran robotik, perspektif sekolah yang kepingin berprestasi di tingkat lomba, kemudian ada perspektif pemilik sekolah robotik supaya ingin menghadirkan siswa belajar di tempatnya begitu. Kalau di depan atau kalau menurut wali siswa yang ingin anaknya itu berprestasi di bidang robotik, mereka kan akan bertanya mulai dari biayanya, kemudian biasanya sih tidak terlalu atau jarang yang mempertanyakan bagaimana kurikulumnya, pembelajarannya gitu, karena seringkali mereka menginginkan bahwa pokoknya anak saya punya skill di bidang itu begitu ya gitu. Tetapi kalau sekolah akan berbeda lagi karena sekolah itu melihatnya itu di lomba gitu, di lomba. Jadi gimana caranya sekolah kita bisa berpartisipasi, syukur-syukur bisa bawa piala begitu. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh panitia lomba misalnya seperti itu. Tapi yang kami lihat ya, saya mendampingi lomba di MRC, di beberapa lomba lain dulu di Wonosobo juga ada begitu ya. Kadang-kala lomba robotik ini dengan berbagai kepentingannya di belakangnya begitu, ada yang kepentingan jualan kit, ada yang kemudian kepentingan macam-macam lah seperti itu, ada yang memang murni mengangkat robotika itu ada kebanyakan ya, atau bukan kebanyakan lah ya, ada ya lomba-lomba yang tidak memperhatikan latar belakang dari peserta. Misalnya begini, masih banyak lomba mencampurkan antara SD dan SMP dan SMA, bahkan mahasiswa. Mungkin pernah lihat atau sering lihat lombanya line follower itu, ya kan? Jadi dicampur nggak ada kelasnya begitu. Padahal lomba itu kan bagaimanapun alat untuk mengukur gitu ya, alat mengukur skill yang pasti tidak mungkin anak SD dengan anak SMA disatukan gitu. Anak saya pertama kali ikut lomba itu di Wonosobo. Ikutkan ke sana lombanya, latihannya berminggu-minggu, pelaksananya hanya 3 menit selesai kalah gitu. Kalah lawan anak SMK gitu. Jadi di samping panitia sepertinya tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan bahwa ada efek yang kurang bagus. Anak saya langsung mogok, bahkan pulang pun nggak mau satu mobil dengan saya gitu. Jadi untung ada gurunya yang bawa mobil, jadi diikut sertakan dengan gurunya gitu. Jadi ada kepentingan lomba dari panitia, ada kepentingan dari perspektif sekolah yang pengen ikut lomba, terus kemudian juga ada orang tua yang menginginkan anaknya sebenarnya punya skill gitu. Nah, sebenarnya kan ini harus dijawab oleh lembaga pendidikan. Dikembalikan kepada teori pendidikan bahwa robotika itu kan bagian dari cabang ilmu pengetahuan. Sehingga pembelajaran itu mengikuti alur pendidikan, konsep ya, ranah kognitif, afektif, psikomotoritik itu tidak boleh dilepaskan. Ini terus terang saya juga ngomong ke teman-teman yang memiliki bisnis lembaga ekskul bisnis pelatihan robotik atau sekolah robotik begitu ya, terutama di kota-kota besar itu ya. Pak Arif itu paham lah ya. Saya kepingin punya forum untuk berdiskusi ini. Mungkin kalau di Jawa Timur Pak Arif itu banyak sekali, karena banyak di sana sudah relatif dibanding di tempat kami di Jawa Tengah tidak terlalu banyak begitu ya. Jadi sepertinya ada kesenjangan gitu ya, kesenjangan. Kalau lihat lomba-lomba di Jawa Timur disponsori Dinas Pendidikan, disponsori Kementerian Agama begitu ya. Di sini masih agak kerepotan begitu ya. Jadi itu mungkin Mas moderator, Pak Rudi dan Pak Anton, Arif, teman-teman di sekolah supaya bisa mengambil atau bisa berikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertajuk robotik begitu, tentu saja dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, tadi kan Pak Arif itu sudah atau Mas Anton juga sudah menunjukkan tentang bagaimana paling tidak sampel-sampel pembelajaran tuh yang pakai styrofoam itu. Saya juga kaget kenapa di tempat saya juga nggak kayak gitu ya. Karena memang mindset-nya belajar itu Arduino, terus kemudian motor DC, kalaupun ada kit pakai kit gitu. Saya kemarin terpaksa pakai kit.
karena teman yang jualan kit datang ke rumah menawarkan itu, akhirnya kita pakai untuk pembelajaran daripada nggak ada, kita sambil nolongin dia juga gitu ya. Jadi akhirnya kita pakai juga gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya ke saya kepingin justru berangkat dari yang paling murah, yang penting esensinya tadi di 3 ranah kependidikan itu ya, kognitif, afektif, dan motorik itu harus dipertahankan. Begitu Pak. Kalau selama pandemi apa aja nih yang sudah dilakukan di sana Pak Imam? Iya, jadi ini ketika awal pandemi memang kita tutup semua, tetapi terus kemudian 6 bulan terakhir lah sudah mulai berjalan pelan-pelan begitu ya. Karena lokasinya juga di rumah gitu, kita teras kita sulap menjadi kelas begitu. Teras ya. Betul. Jadi kita ya ajarin yang anak-anak mereka mau datang ke rumah, terus kemudian ya orang tua juga sebenarnya sudah kangen juga gitu ya, ingin mengantar anaknya gitu. Ya kita ajarkan seperti yang kita gunakan kurikulum sebelumnya begitu ya. Misalkan ya standar saja sih, misalkan pembelajaran tadi sampai motor DC dan sebagainya menggunakan microcontroller Arduino yang mudah-mudah saja begitu, termasuk juga penggunaan kit-kit seperti itu. Nah, cuma menjadi sangat terbatas sekali karena kan kitnya akhirnya terbatas, pesertanya jadi terbatas begitu ya. Terus kemudian ini baru saya sebulan ini nih masuk ke sekolah, ada sekolahan yang minta diajarkan ekskul begitu, dan baru sebulan ini aktif berjalan. Mudah-mudahan sih ditiru oleh sekolah-sekolah lain, sudah mulai bisa seperti itu tuh Pak Rudi. Oke, matur nuwun Pak Imam, berbaginya sangat menginspirasi nggak Pak nggih? Saya tadi menangkap kata kunci teras ini. Saya mulai melihat teras di rumah saya di depan kayak nganggur. Mau saya manfaatkan ini habis ini. Terima kasih. Ya, oke. Ini disoroti juga sama Bu Yani nih Pak. Berangkat dari yang murah, yang penting esensinya ya. Kognitif, afektif, sama motorik tadi ya nggih. Iya. Terima kasih. Afektif, motoriknya. Baik. Nah, Pak Anton, ini ada satu yang belum terjawab nih Pak. Proyeksi ke depan nih pembelajaran robotika. Apalagi ini kan sudah, memang sih kalau sudah endemi itu ibaratnya balik lagi ke masa lalu. Tapi mungkin ada lagi yang belum kita teropong nih ke depan untuk kalau kita sudah mulai memasuki masa endemi, terus apa mungkin yang mungkin belum berhasil diteropong sama kita nih untuk bersiap menuju masa depan pembelajaran robotika. Boleh di-sharing Pak Anton? Saya kemarin melakukan uji kasus ya dari murid-murid saya sendiri. Ada kebetulan di satu sekolah saya mengisinya bukan ekskul tapi skill development program. Jadi karena anak-anak SMP sudah tidak ada ujian nasional, jadi ada jam lebih itu diberikan skill development. Jadi tidak hanya ada robotik, kemudian kaligrafi, bahasa asing, dan macam-macam termasuk fisik, olahraga, dan bela diri. Nah, saya mengisi di bagian di robotik. Nah, di situ anak-anak yang ingin ikut kelas robotik itu diseleksi dulu. Nah, diseleksi, kemudian dari seleksi itu yang biasanya kalau ekskul anak-anak itu pesertanya bisa lebih dari 50. Jadi robotik itu selalu banyak. Jadi dari bela diri, pencaksilat, kemudian DKV, desain komunikasi visual itu, kemudian robotik itu peringkat 3 pasti tiap tahun. Nah, karena masuk kelas khusus maka harus diseleksi. Jadi pesertanya terbatas, mungkin hanya 10 anak. Nah, dari 10 anak ini ternyata waktu nyeleksi dalam perjalanan 1 tahun ini juga ada penemuan baru. Jadi waktu seleksi awal itu dari semua anak sudah dipastikan mereka komitmen di robotik. Jadi background-nya kita tanya, kemudian alasannya apa. Nah, setelah itu kita ACC untuk masuk. Nah, setelah 1 tahun saya kembalikan lagi, saya tanya lagi. Saya interview satu-satu, kemudian ketemu. Jadi memang untuk masa-masa sekolah ya. Jadi sekolah memang benar seperti kata Pak Imam tadi. Mengadakan robotik tujuannya untuk prestasi. Jadi ikut lomba. Saya ambil kompromi jalan tengah. Jadi saya pilih beberapa kompetisi yang mengandung ini unsur seperti Pak Imam katakan tadi, tidak hanya balapan, tidak hanya anak pencet tombol sudah selesai,
Tapi ada prosesnya, mungkin proses pembelajarannya bagaimana, kemudian kalau ada yang presentasinya bagaimana, kemudian kalau misalnya mengatur strateginya bagaimana, jadi tidak murni 100% tergantung dari robot, tapi juga tergantung dari peserta atau human operatornya juga. Nah, saya selalu ikut yang lomba-lomba seperti itu. Nah, lomba-lomba yang murni juara hanya tergantung dari robotnya, saya tidak ikuti. Meskipun sekolah ini mendesak, ayo ikut ini Pak, kita bisa peluangnya besar. Maaf, kalau kita ikut itu manfaatnya untuk anak-anak tidak ada. Nah mungkin proyeksi ke depan bisa kita arahkan ke sana. Nah teman-teman yang biasanya mengadakan lomba ya seperti teman-teman di kampus gitu ya. Kebetulan kan beberapa murid saya angkatan pertama itu sekarang sudah pada kuliah semua, dan mereka beberapa juga sudah jadi panitia lomba gitu. Nah dari situ saya masuki, saya beri saran, jangan begini lombanya, tambahkan ini atau yang itu enggak usah gitu. Nah alhamdulillah mereka ada beberapa yang ikut gitu ya, jadi mau merubah formatnya. Nah, yang terakhir kemarin itu saya sebenarnya komplain juga ke peserta lomba, panitia lomba. Nah itu mereka benar Pak Imam, jadi mencampur peserta dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Awalnya tidak dijelaskan apa itu levelnya, hanya lomba misalnya robot transporter gitu ya. Robotnya manual memang, jadi tergantung operator. Wah, ayo kita ikut, robotnya cukup mudah ini. Kalian tinggal latihan, boleh kita ikut. Itu sudah daftar, sudah proposal sudah di ACC sekolah, kita sudah beli perlengkapan, kemudian ada TM. Dan tinggal meeting, ternyata pesertanya dicampur. Nah, karena ada keterangan peserta dicampur, oke, Kak, bisa nggak ini kita dipisah. Misalnya versusnya untuk babak penyisihan, itu versusnya dikelompokkan saja sebagai bentuk kompromi. SD ketemu SD, SMP ketemu SMP. Nah, kemudian mahasiswa ketemu mahasiswa. Ternyata mereka tidak mau. Nah, setelah pengalaman yang kemarin, kemudian saya sebelum daftar, saya tanya-tanya ke panitianya. Jadi, bagaimana pengalaman kami di lomba-lomba sebelumnya seperti ini? Apakah tidak bisa dirubah formatnya? Mumpung belum TM dan belum dilaksanakan, hanya pendaftaran dan informasi awal masih bisa dirubah. Nah, mereka tetap tidak mau. Padahal yang saya sarankan itu lebih mudah harusnya lebih mudah. Nah, oke, saya tarik murid-murid saya, ya kita tidak usah ikut yang ini. Kita tunggu lomba yang lain saja. Nah, seperti itu. Mungkin nanti versi ke depan, jadi untuk mengakomodasi semuanya, kita adakan kompetisi yang lain daripada yang lain. Jadi kompetisi, sekolah dapat, Ada spoilernya nggak ini? pesertanya dapat ilmunya, sekolah dapat prestasinya, guru dapat idealismenya, seperti itu. Iya. Detailnya minggu depan. Ya, makasih Pak Anton. Ini saya bisa menarik benang merah nih apa yang disampaikan Pak Imam dengan apa yang disampaikan Pak Anton. Semangatnya itu semangat untuk pendidikan murid ya, pendidikan siswa agar pembelajaran robotika nggak cuma ngejar gengsi tok ya, tapi ada pembelajaran yang bisa didapatkan. Begitu nggih, Pak Imam dan Pak Anton nggih. Ya baik, terima kasih. Dan tidak harus mahal. Ini penting juga ini. Oh ya, sebelum kita tutup sedikit ini, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman sekalian boleh follow Instagramnya Kokaro ya, di Kokaro ID ya, Kokaro Indonesia. Ya, logonya seperti ini nih ya. Oke, boleh. Nanti kita misalnya masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan di sini. Ini mohon maaf Facebooknya tidak saya tampilkan, saya lupa Facebooknya apa. Sama kayaknya Facebooknya ya, Kokaro ID juga ya. Ya. Kokaro ID. Ya, Kokaro ID juga Facebooknya ya. Oke, webnya sendiri itu tercantum di situ www.kampungrobot.web.id. Bisa DM-an di sini untuk bisa dijawab lebih jauh, atau mungkin ada usulan apa gitu, boleh juga ya. Kita mau ngobrolin apa nih di BLT? Pengen dapat bantuan apa nih? Bantuan langsung talk show sama bantuan langsung training apa nih ya? Ya kita berharap bisa jadi amal jariah ya teman-teman. Oke, matur nuwun. Nah, oke.
sebelum kita tutup nih, tinggal 1 menit nih Pak Anton. Ada closing statement dari Pak Anton, monggo silakan Pak. Wah, apa ya? Mungkin saya kutip saja ya dari kolom chat ini, ada yang menarik. Berangkat dari yang murah, yang penting esensinya. Berangkat dari yang murah, yang penting esensinya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Sebelum kita tutup, baiknya kita foto bersama dulu ya. Selamat datang Bu Elda dari Pekanbaru, Bu Elda. Iya, Pak Rudi, makasih. Oke, baik. Kelihatannya cuman segini aja yang open kamera. Baik, kita bisa berfoto dulu ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik Ibu. Ya, terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menginspirasi apa yang kita diskusikan siang ini. Untuk lanjutan pertanyaannya bisa melalui Instagram yang sudah kami sampaikan tadi. Dan semoga hari ini menjadi berkah buat kita dan semoga menjadi pahala Ramadan yang berlipat ganda. Baik, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.